Assalamualaikum. Piala Afrika atau Africa Cup of Nations 2021 akan digelar di Kamerun, dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari tahun 2022. Piala Afrika ini beda dengan Piala Eropa atau Piala Asia. Euro dan Piala Asia diadakan saat kompetisi antar klub Eropa sedang libur. Nah, Piala Afrika ini justru berlangsung saat liga-liga Eropa masih berkompetisi. Termasuk Liga Inggris. Tercatat sebanyak 35 pemain Liga Inggris dipanggil ke Africa Cup of Nations, 27 pemain di antara mereka berasal dari klub-klub Premier League. Pemain yang dipanggil ke Africa Cup of Nations akan absen dari Premier League setidaknya sampai tanggal 19 Januari tahun 2022. Untuk pemain yang negaranya melaju hingga final, mereka akan absen hingga tanggal 6 Februari tahun 2022. Itu belum menghitung regulasi imigrasi Inggris terkait karantina COVID-19. Piala Afrika memang biasanya digelar saat kompetisi sepak bola Eropa masih berlangsung. Tentu hal ini kurang disukai oleh klub mereka masing-masing. Tetapi, kualitas mentereng para pemain Afrika, memaksa klub-klub Eropa tetap mengontrak mereka. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas bagaimana dampak Piala Afrika ini pada tim-tim Premier League yang sedang sengit berkompetisi. Ada beberapa klub yang tidak terpengaruh, karena tidak ada pemainnya yang dipanggil ke Piala Afrika 2021. Klub-klub tersebut adalah Brighton and Hove Albion, Everton, Leeds United, Newcastle United, Norwich City, dan Tottenham Hotspur. Aston Villa memang ditinggal Trezeguet ke Piala Afrika. Tapi hal tersebut bukanlah masalah besar karena pemain Mesir ini jarang dimainkan Aston Villa. Begitu juga dengan absennya Moussa Djenepo ke timnas Mali. Bukan sebuah masalah besar bagi Southampton. Gelandang ini jarang dimainkan 2 bulan terakhir. Riyad Mahrez untuk sementara meninggalkan Manchester City menuju tim nasional Aljazair. Bukan masalah besar bagi Manchester City yang masih punya Jack Grealish, Phil Foden atau Bernardo Silva. Chelsea ditinggal kiper pilihan utama, Edouard Mendy yang bergabung dengan timnas Senegal. Mereka masih punya kiper pelapis yang cukup oke, yaitu Kepa Arrizabalaga. Absennya gelandang Frank Onyeka ke timnas Nigeria seharusnya punya dampak besar untuk Brentford. Untungnya, saat ini posisi Brentford di klasemen sementara sudah cukup aman. Kepergian 3 pemain ke Africa Cup of Nations, agaknya tidak begitu mempengaruhi tim meriam London, Arsenal. Arsenal tidak terlalu kehilangan Nicolas Pepe, mengingat penampilan gemilang Gabriel Martinelli dan Emile Smith-Rowe saat ini. Pepe dipanggil ke timnas Pantai Gading. Kepergian gelandang bertahan Elneny ke timnas Mesir juga bukan masalah besar. Selain Pep dan Elneny, ada juga pemain muda Omar Rekik yang dipanggil timnas Tunisia. West Ham United, tim yang mengincar papan atas, harus melepas gelandang andalan, Said Benrahma, sebuah pukulan yang cukup berat untuk West Ham ditinggal Benrahma ke timnas Aljazair. Burnley yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi mengalami masalah besar. Top scorer mereka, Maxwell Cornet yang sudah melesakkan 6 gol musim ini, harus bertolak membela timnas Pantai Gading. Manchester United cukup terusik kepergian Eric Bailly ke timnas Pantai Gading, mengingat Harry Maguire ada masalah cedera, dan Victor Lindelof sedang memulihkan diri dari serangan COVID-19. Selain Bailly, MU juga melepas pemain muda Hannibal Mejbri ke timnas Tunisia. Ketangguhan lini belakang Wolves bisa terganggu dengan perginya Romain Saiss bergabung ke timnas Maroko. Saiss ibaratnya sosok yang tak tergantikan di jantung pertahanan Wolverhampton Wanderers. Seorang pemain yang bisa menggantikan posisinya, Willy Boly, juga menuju Africa Cup of Nations 2021, bergabung dengan timnas Pantai Gading. Saat penyerang Jamie Vardy dan Patson Daka sedang cedera, Leicester malah harus melepas Kelechi Iheanacho ke timnas Nigeria. Begitu pula situasi lini pertahanan. Saat Caglar Soyuncu dan Johnny Evans masih cedera, Daniel Amartey pergi bergabung dengan timnas Ghana. Ada satu lagi pemain Leicester City di Piala Afrika tahun ini, yaitu Nampalys Mendy di timnas Senegal. 3 pemain andalan Crystal Palace dipanggil memperkuat timnas masing-masing ke Piala Afrika. Hal ini tentunya berdampak signifikan bagi tim pasuhan Patrick Vieira tersebut.
Ketiga pemain ini setidaknya tampil pada 17 laga untuk Crystal Palace musim ini. Gelandang Cekukuyat masuk skuad Timnas Senegal. Penyerang Jordan Ayew dipanggil Timnas Ghana. Rekannya di lini depan, Wilfried Zaha, adalah anggota Timnas Pantai Gading. Liverpool harus melepas dua bintang lini depan, Mo Salah ke Timnas Mesir, dan Sadio Mane ke Timnas Senegal. Kedua pemain level istimewa ini jelas sulit tergantikan. Apalagi mengingat Liverpool sedang berjuang mengejar Manchester City yang sudah jauh meninggalkan mereka di puncak klasemen. Gawatnya lagi, para pelapis seperti Roberto Firmino sedang memulihkan diri dari COVID-19, Divock Origi cedera lutut, dan Takumi Minamino sedang bermasalah. Liverpool ditinggal Naby Keita ke Timnas Guinea. Memang Liverpool masih punya gelandang seperti James Milner dan Alex Oxlade-Chamberlain. Tapi akan sulit jika ada gelandang yang harus didorong ke depan mengingat masalah krisis penyerang Liverpool saat ini. Apakah Liverpool tim Premier League yang paling terdampak Piala Afrika? Ternyata bukan. Ada Watford, yang mengirimkan 4 pemain ke ajang kontinental tersebut. Hal yang sangat tidak menguntungkan untuk tim yang sedang berjuang menghindari zona degradasi, terlebih mengingat cedera yang melanda sejumlah pemainnya. Ismaila Sarr dan William Troost-Ekong, dua pemain andalan yang lama tidak bermain karena cedera, ternyata dipanggil ke Piala Afrika. Ismaila Sarr bergabung dengan Timnas Senegal, sementara Troost-Ekong dipanggil Timnas Nigeria. Watford bahkan disebut sempat mencoba menahan kepergian Sarr yang dinilai masih cedera. Adam Masina yang menempati posisi bek kiri, juga bertolak ke Piala Afrika, bergabung dengan Maroko. Ada satu lagi pemain yang dipanggil Timnas Maroko, yaitu gelandang Imran Louza. Louza dan Masina ada di starting 11 Watford di dua laga IPL terakhir kontra Tottenham Hotspur dan West Ham. Watford tak pelak lagi adalah tim Premier League yang paling terdampak Piala Afrika 2021. Mereka melepaskan 4 pemain, paling banyak di antara tim-tim IPL lainnya. Banyak pemain mereka juga sedang absen karena cedera atau kondisi kesehatan tidak mengizinkan. Dan sebagai tim yang berada di pinggir zona relegasi, posisi mereka cukup rentan bahaya degradasi. Piala Afrika 2021 akan mulai digelar pada tanggal 9 Januari tahun 2022 dengan partai pembuka adalah Kamerun versus Burkina Faso. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share.